Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merita, saya dari Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum. Di sini saya dikasih tugas hukum internasional, yang dimana akan membahas terkait mengapa Vatikan atau Tata Suci bisa digolongkan menjadi subjek hukum internasional. Oke teman-teman, di sini yang mungkin di sini semua teman-teman sudah tahu Vatikan itu. Nah, Vatikan atau yang lebih dikenal dengan nama Tata Suci adalah salah satu entitas yang diakui sebagai subjek hukum internasional. Meskipun dikenal sebagai pusat spiritual bagi umat Katolik di seluruh dunia, Vatikan memiliki status yang unik dalam hukum internasional, yang memungkinkannya untuk terlibat dalam berbagai aspek hubungan internasional. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor utama loh yang menjadikan Vatikan sebagai subjek hukum internasional yang sah dan diakui secara global. Pertama itu ada kedaulatan dan wilayah. Kedua, keanggotaan dalam organisasi internasional. Ketiga, kemampuan untuk menjalin hubungan diplomatik. Keempat, peran dalam perlindungan hak asasi manusia. Kelima, peran dalam hukum internasional. Keenam, pengaruh hukum gereja. Ketujuh, kontribusi dalam isu global. Nah, mari kita bahas pembahasan lebih lanjut terkait dengan poin-poin tersebut. Yang pertama, itu ada kedaulatan dan wilayah. Seperti yang kita ketahui, kedaulatan dan wilayah Vatikan adalah negara merdeka yang memiliki wilayah yang jelas dan terpisah dari negara-negara lainnya, yakni kota Vatikan yang terletak di tengah kota Roma, Italia. Secara geografis, Vatikan memang terletak di wilayah negara Italia. Namun, hal ini tidak memengaruhi kedaulatan yang dimilikinya. Kedaulatan Vatikan diakui secara internasional, dan status ini tercatat dalam Perjanjian Lateran Treaty pada tahun 1929 antara Tata Suci dan Italia. Dalam perjanjian tersebut, Italia mengakui kemerdekaan Vatikan dan memberikan hak-hak khusus kepada Tata Suci untuk mengatur wilayah tersebut tanpa campur tangan negara lain. Sejak saat itu, Vatikan memiliki status sebagai negara yang diakui secara internasional, meskipun wilayahnya sangatlah kecil. Yang kedua, keanggotaan dalam organisasi internasional. Meskipun Vatikan tidak memiliki keanggotaan penuh di banyak organisasi internasional, Tata Suci memiliki status sebagai pengamat permanen di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita sebut dengan PBB. Status tersebut memberikan Vatikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perdebatan internasional dan memberikan kontribusi dalam berbagai isu-isu global. Meskipun tidak memiliki hak suara dalam keputusan-keputusan besar yang diambil oleh negara-negara anggota penuh PBB, status pengamat ini memperlihatkan pengakuan internasional atas keberadaan Tata Suci sebagai subjek hukum internasional, yang memungkinkan Vatikan berperan dalam diplomasi internasional dan isu-isu global. Kemudian, yang ketiga, itu ada kemampuan untuk menjalin hubungan diplomatik. Salah satu karakteristik penting dari subjek hukum internasional adalah kemampuan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lainnya. Vatikan memiliki lebih dari 180 perwakilan diplomatik di seluruh dunia dan memiliki duta besar ditempatkan di negara-negara tersebut.
untuk menjaga hubungan internasional dengan jaringan diplomatik yang kuat. Vatikan dapat berperan aktif dalam hubungan internasional, baik di tingkat bilateral maupun multilateral. Hal ini menggarisbawahi kemampuannya sebagai aktor yang diakui dalam dunia diplomasi internasional. Kemudian, yang keempat, peran dalam perlindungan hak asasi manusia. Perlu kita ketahui, peran dalam perlindungan hak itulah sangatlah penting, yang dimana Vatikan ini memiliki peran yang signifikan dalam isu-isu hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan perdamaian internasional. Sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Tata Suci aktif dalam mengadvokasi perlindungan hak-hak dasar manusia di tingkat internasional tentunya. Vatikan berpartisipasi dalam berbagai konferensi internasional yang berfokus pada hak asasi manusia dan berkontribusi pada pembuatan perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak minoritas, kebebasan beragama, dan isu-isu kemanusiaan lainnya. Dengan keikutsertaan Vatikan dalam penyusunan deklarasi dan perjanjian internasional, itu menunjukkan pengaruhnya sebagai subjek hukum internasional yang peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan global. Yang kelima, itu peran dalam hukum internasional. Vatikan sangat berperan aktif terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan berbagai perjanjian internasional yang berhubungan dengan perdamaian, budaya, dan kemanusiaan. Tata Suci menjadi pihak dalam sejumlah perjanjian internasional yang mengatur hubungan antar negara, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan warisan budaya dan lingkungan hidup. Sebagai negara yang mengedepankan prinsip-prinsip moral dan etika, Vatikan sering berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam menyelesaikan konflik internasional, serta dalam mendorong perjanjian-perjanjian perdamaian di tingkat global. Oleh karena itu, Vatikan dapat dianggap sebagai aktor yang sah dalam sistem hukum internasional. Yang keenam, pengaruh hukum gereja. Salah satu aspek unik dari Vatikan adalah penerapan hukum gereja atau bisa disebut dengan kanon yang berlaku di dalam wilayahnya dan di seluruh dunia bagi umat Katolik. Hukum gereja ini memiliki pengaruh luas, bahkan melampaui batas-batas wilayah Vatikan itu sendiri. Vatikan menetapkan norma-norma yang mengatur kehidupan umat Katolik di seluruh dunia, baik dalam agama, etika, dan kehidupan sosial. Dalam konteks ini, Vatikan dapat dianggap memiliki pengaruh hukum internasional melalui ajaran-ajaran dan keputusan-keputusan kanon yang diterapkan di banyak negara dengan populasi umat Katolik yang besar. Kemudian yang ketujuh, kontribusi dalam isu global. Tata Suci juga memainkan peran penting dalam masalah-masalah global lainnya, seperti pengentaskan kemiskinan, adanya perubahan iklim, dan konflik bersenjata. Vatikan memiliki posisi moral yang kuat untuk mendorong negara-negara dan organisasi internasional untuk bertindak lebih bertanggung jawab dalam menangani tantangan-tantangan global. Selain itu, Vatikan mendukung inisiatif-inisiatif internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dunia dan memperkuat kerjasama antar negara. Kemudian, dapat kita simpulkan dari yang sudah saya jelaskan tadi, secara keseluruhan, Vatikan atau Tata Suci
dapat digolongkan sebagai subjek hukum internasional karena dia sudah memenuhi sejumlah kriteria dasar yang diakui dalam hukum internasional, seperti memiliki wilayah dan kedaulatan yang diakui. Kemudian, kemampuan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, berpartisipasi dalam organisasi internasional, serta peran aktifnya dalam isu-isu global dan perlindungan hak asasi manusia. Keikutsertaan Vatikan dalam perjanjian internasional, penerapan hukum gereja, dan kontribusi dalam diplomasi internasional semakin mempertegas posisinya sebagai entitas yang diakui dan dihormati dalam sistem hukum internasional. Oke, teman-teman, disinilah terkait dengan Vatikan atau disebut dengan tata suci. Ya, dia merupakan subjek hukum internasional yang sah dan diakui secara global. Oke, poin penting yang harus kita ingat, faktor utama yang menjadikan Vatikan sebagai subjek hukum internasional yang sah dan diakui secara global tadi, yang pertama ada kedaulatan dan wilayah. Kedua, keanggotaan dalam organisasi internasional. Ketiga, kemampuan untuk menjalin hubungan diplomatik. Keempat, peran dalam perlindungan hak asasi manusia. Kelima, peran dalam hukum internasional. Keenam, pengaruh hukum gereja. Ketujuh, kontribusi dalam isu global. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.